mungkin Mas kalau sampan detil itu ada ciri khas sendiri-sendiri. Iya, yang sudah memahami dia akan paham. Oh ini bikinan, oh ini bikinan untuk era setelah Mataram ke bawah. Karena sampai saat ini orang membuat pusaka itu masih lanjut terus Mas. Iya sampai sekarang karena beliau itu memang keturunan Empu. Jadi meneruskan kayak. Iya. Contoh kayak keris-keris pusaka yang zaman Beda tembok lah sih. Iya. Jaraknya. Dan ini itu sebetulnya ini tak rahasia ini Mas ya. Sebetulnya ada pusaka-pusaka ini itu biasanya ada yang minta sate kambing Sate kambing atau ini ayam bakar. ayam bakar. Wah cukup unik saudaraku. Ternyata pusaka juga minta sate kambing atau ayam Iya. bakar ya Pak. Iya. Agak aneh sih Pak kalau saya baru nemu. Karena contoh ya, contoh seperti sosok kodam harimau itu kira-kira makannya apa Mas? Kalau nggak daging. Daging, ya. Bener Pak ya, secara logika juga daging ya. Kalau nggak daging kambing ya daging ayam Mas. Jadi yang beliau minta itu kalau nggak sate kambing atau ayam bakar, yaitu hati ayam atau hati kambing. Jadi pusaka atau kodam itu memang selayaknya mungkin kayak Iya. binatang Jadi atau hewan, makanannya iya, gitu juga ya Pak. iya. Contoh seperti naga nih. Ya. Naga makanannya apa Mas kalau nggak ayam atau daging? Daging, lebih ke daging ya Pak. Iya. Jadi gimana Pak mengatasi atau dari kodam itu kan minta daging Pak, misalnya Iya. sate gitu. Iya. Apa sampean kasih apa? Biasanya tak Gimana, kasihin di sini Mas. Oh, bareng. Iya, bareng ritual ini. Kalau enggak, dia akan masuk ke badan saya dan ingin makan sate itu. Satenya. Saya nggak ingin seperti itu, Mas. Jadi ya harus sendiri, jangan ngikut saya. Jadi kayak kita bisa mengontrol Iya, diri dengan pusaka itu ya. iya. Padahal menarik sebenarnya. maafnya ngomong ya, kalau kita kasih pasugatan di sini itu habisnya nggak banyak, Mas. Tapi kalau beliau masuk ke badan, itu bisa seberapa pun bisa habis. Iya, harga sate juga cukup mahal. Nah. Ini sate atau makanan yang daging yang lainnya, waduh agak menguras kantong kalau diturutin. Makanya pusaka-pusaka itu harus kita memahami jenisnya seperti apa, makanannya apa. Soalnya pusaka itu makanannya nggak sama, Mas. Kalau ritualnya untuk suguhan yang terutama, itu wajibnya seperti ini. Tapi ada yang pusaka itu minta daging, minta ayam bakar, ada yang minta sate kambing atau hati kambing itu ada. Cukup unik ya Pak. Iya, ya memang seperti itu. Jadi kita logikanya Mas, sosok naga kalau makan nasi itu mungkin nggak? Kalau nggak makan ikan atau ayam. Nah, bisa kita samain dengan harimau mungkin. Nah, kayak daging ya Pak. Kayak harimau ya, kayak harimau itu kenapa kalau sukanya? Karena memang harimau sukanya daging. Makanya mintanya beliau itu tadi ya sate kambing atau ayam bakar. Dan kesukaannya terasi, Mas. Terasi. Iya. Cukup unik dulu. Ternyata pusaka juga ada yang minta terasi atau suka dengan terasi. Contoh ini contoh Mas ya. Contoh harimau itu tadi kalau setelah dia dapat mangsa itu paling yang diambil duluan hatinya. Setelah itu ditimbun. Nah, ditimbun biar apa? Biar basi. Sedangkan makanan itu tadi yang berciri khas basi itu terasi. Terasi, iya, diawetkan itu. Iya. Dan agak amis-amis hasil. Nah, rasanya di situ dulu. Ini cukup unik pembahasan yang tidak disengaja. Iya. Ini ya Pak ya. Sudah mau dimulai apa nanti ini Pak untuk ini ya? Iya, Cok. Ini contoh ini, Mas.
Ini cuma contoh ya. Ini makanannya ya terasi, ya daging, ya ayam bakar, ya ati ayam, ya sate kambing kalau misalkan yang yang itu ya Pak. jadi beda. Tapi udah ada di dalam, udah dipersiapkan di dalam. Persiapkan Iya, sendiri ya Pak ya. persiapkan sendiri. Gitu. Jadi pusaka-pusaka itu tadi harus tahu, kita harus tahu makanannya apa, sosoknya apa. Gitu. Enggak cuma hanya keris ya? Iya. Karena keris itu tadi Mas, maknya ngomong, ya ini untuk kepahaman jenengan ya. Keris itu nanti ada yang bikinan empu atau manusia, ada yang bikinan dewa, ada yang bikinan dari permohonan dia sendiri tiba-tiba ada. Langsung ada. Iya. Contoh seperti tombak Nur Alit. Nur Alit itu dari mana lahir? Dari sini, Ulu Hati. Dari Ulu Hati. Iya. Makanya orang-orang zaman dulu itu atau kakek saya lah ibaratnya. Dia kalau manggil pusaka cuma seperti ini, Mas. Tiba-tiba ada. Langsung di tangan. Itu. Mungkin jadi kalau yang muda mungkin sering hampir sama kayak di film-film itu mungkin Pak ya. Iya, jadi sampan harus bisa mahamin ya. Pusaka itu nanti ada yang bikinan manusia atau seorang empu atau seorang syekh atau wali atau sebagainya. Tapi sampan harus ketahui pusaka itu ada yang bikinan dewa, ada yang bikinan resi, ada yang bikinan maknya ngomong itu tiba-tiba lahir ada keluar dari nur cahaya. Jadi pusaka itu nggak sama Mas. Jadi selama ini orang taunya pusaka itu bikinan putih. Dan maknya ngomong sosok-sosok seperti sosok misalnya Siluman Naga. Itu kalau beliau mau itu bisa berwujud pusaka atau keris. Atau berwujud benda-benda seperti merah delima atau sebagainya. Jadi sampan harus bisa memahami antara pusaka bikinan manusia, penjelmaan siluman, bikinan empu, resi atau sebagainya, atau bikinan dewa. Karena dulu maafnya ngomong, kakekku dulu kalau itu nggak tahu pusaka itu dari mana asalnya, saya nggak tahu. Kalau beliau sudah seperti ini, itu tiba-tiba ada. Langsung ada. Gitu. Iya. Terus saya tanya, Yud, itu pusaka dari mana? Nggak tahu, intinya aku pasrah kepada Sang Maha Pencipta, memohon pertolongannya atas kuasa beliau. Itu seperti itu jawaban beliau. Terus siapa yang bikin pusaka itu, Mas Coba? Kalau enggak memang itu zat kuasanya yang Maha Pencipta. Jadi makanya pusaka itu ada yang untuk saat ini ya, itu kalau peribahasa Jawa ada yang peliritan tangan atau cap tangan. Itu cap tangan itu tadi ada yang cap tangan bikinan empu, ada yang benar-benar cap tangan dari waktu dia bermohon seperti ini, Mas. Di kala prosesnya. Iya. Itu, makanya ngecap tangan dia. Dan sampai aku sempat bertanya siapa yang bikin, yang berasal dari atas itu tadi. Jawaban buyut itu tadi, aku hanya memohon sama yang Maha Pencipta atau yang Maha Kuasa. Itu dari mana saya juga nggak tahu. Intinya aku pasrah kepada beliau. Mohon pertolongannya, mohon diberikan pusaka. Gitu. Unik Pak ya. Mungkin di luar nalar manusia biasa itu Pak. Ya karena gini Mas ya, belajar memahami pusaka itu sebetulnya itu nggak akan mudah, sangat-sangat sulit. Jadi kita harus bisa memahami pusaka itu berasal dari bikinan empu, resi, atau
jelmaan dari sosok siluman, jelmaan sosok apa, itu harus sampan tahu, harus bisa memahami. Kalau nggak tahu, taunya hanya pusaka. Lebih detail memahami. Iya, Buat ada yang pusaka, ya, Pak? ada yang bikinan dewa, dia tapi mungkin Mas kalau sampan detil itu ada ciri khas sendiri-sendiri itu. Antara bikinan Iya, yang dewa, sudah memahami dia akan paham. Oh ini bikinan Empu, oh ini bikinan untuk era setelah Mataram ke bawah itu, karena sampai saat ini pun orang membuat pusaka itu masih lanjut terus Mas. sampai Iya sekarang sampai ini, Pak. sekarang karena beliau itu memang keturunan Empu. Oh, jadi meneruskan kayak Iya. Contoh kayak keris-keris pusaka yang